Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya mahasiswa Universitas Bumi Persada dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Hajar selaku dosen pengampu dari mata kuliah Discourse Analysis. Saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Strategi Bahasa dalam TikTok Affiliate. Pendahuluan, TikTok kini menjadi media promosi efektif, termasuk melalui fitur TikTok Affiliate. Pernyataan bahwa TikTok saat ini tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang kuat, yang memungkinkan untuk mempromosikan produk secara berbayar. Kreator mempromosikan produk dengan gaya khas, bahasa gaul, storytelling, dan visual yang menarik. Para pembuat konten menggunakan gaya komunikasi yang unik, menggabungkan bahasa yang kekinian, cerita personal, dan tampilan video yang menarik. Bahasa dalam promosi ini membentuk wacana digital yang unik dan layak dikaji secara linguistik. Bahasa yang digunakan menciptakan bentuk wacana baru di dunia digital, dan hal ini penting untuk dianalisis dari sudut pandang linguistik atau ilmu bahasa. Berikutnya, landasan teori. Berkelog 1995, wacana sebagai praktik sosial, fokus pada teks, praktik produksi, dan konteks. Teori Berkelog menekankan bahwa wacana tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Analisis dilakukan pada 3 aspek: teks, proses, produksi, dan kondisi sosial. Sedangkan Cook pada tahun 2001, bahasa iklan bersifat kreatif, manipulatif, dan persuasif. Cook menjelaskan bahwa bahasa dalam iklan dirancang agar menarik dan mempengaruhi pikiran pembaca atau penonton, tidak netral tapi penuh strategi. Sedangkan G pada 2014, konteks sosial digital mempengaruhi struktur dan gaya bahasa. Menurut G, cara orang berbicara atau menulis dalam dunia digital sangat dipengaruhi oleh budaya, tren, dan struktur sosial online. Berikutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kita gunakan di sini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif, bukan dengan angka atau statistik. Data 10 video TikTok affiliate dari kreator Indonesia dengan tema skincare. Semua data berasal dari 10 video TikTok affiliate yang membahas produk kecantikan, khususnya skincare. Berdasarkan teknik, yaitu kita menggunakan observasi, dokumentasi, dan transkripsi. Data dikumpulkan dengan cara menonton video, mencatat isi video, dan menulis ulang kata demi kata. Berikutnya analisis. Model 3 tahap Berkelog: teks, praktik wacana, dan konteks sosial. Analisis dilakukan mengikuti teori Berkelog yang melihat teks, produksi wacana, dan latar sosialnya. Berikutnya temuan bentuk wacana. Naratif, itu pengalaman pribadi menggunakan produk. Kreator menceritakan kisah pribadi saat memakai produk, membuat penonton merasa lebih dekat dan percaya. Testimoni, klaim hasil setelah penggunaan. Klaim atau pernyataan hasil pemakaian produk digunakan sebagai bentuk pembuktian kualitas produk. Berikutnya ajakan langsung, dengan kata cek keranjang sekarang, jangan sampai kehabisan. Kalimat persuasif yang mengajak langsung audiens untuk segera membeli. Promosi produk, harga, diskon, dan fungsi. Fakta-fakta
mengenai produk disampaikan untuk membantu audiens membuat keputusan. Berikutnya strategi bahasa yang digunakan. Bahasa informal dan gaul. Contoh kata autoglowing, parah sih, atau campur antara bahasa Indonesia dan Inggris. Bahasa yang santai dekat dengan anak muda digunakan agar terasa akrab. Penggunaan bahasa campuran seperti glowing parah menambah daya tarik dan kesan modern. Repetisi kata kunci. Pengulang kata penting agar lebih diingat oleh penonton. Jadi ada beberapa kata penting untuk mengarahkan penonton agar mudah mengingat produk tersebut. Emoji dan teks visual. Tambahan visual untuk memperjelas atau memperindah pesan. Sapaan akrab berupa bestie, guys, atau teman-teman. Penggunaan panggilan yang membangun kedekatan antara kreator dan audiens. Berikutnya pengaruh konteks sosial. Platform TikTok mendorong konten singkat, padat, dan visual. TikTok memiliki format video pendek, sehingga kreator harus menyampaikan pesan dengan cepat dan menarik secara visual. Audiens mayoritas generasi muda, gaya santai dan ekspresif. Karena mayoritas penggunaan adalah anak muda, bahasa yang digunakan pun menyesuaikan, santai, ceria, dan tidak kaku. Algoritma FYP dan tren musik membentuk pola penyampaian. Tren dan algoritma TikTok mendorong kreator menggunakan gaya tertentu agar konten mereka bisa viral. Kepercayaan dibangun lewat wajah asli dan pengalaman nyata. Penonton lebih percaya jika mereka melihat langsung wajah kreator dan mendengarkan cerita nyata, bukan hanya iklan biasa. Terakhir, kesimpulan. Wacana TikTok aku lihat memadukan narasi, ajakan, testimoni, dan informasi. Prinsip promosi TikTok tidak hanya satu bentuk, tapi kombinasi dari berbagai teknik komunikasi. Bahasa yang digunakan bersifat persuasif dan kontekstual. Bahasa promosi dirancang untuk mempengaruhi dan disesuaikan dengan konteks media sosial. Konteks sosial digital sangat mempengaruhi bentuk dari strategi wacana. Faktor luar seperti tren, audiens, dan platform menentukan bagaimana wacana itu dibentuk. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan disampaikan. Kalimat. Saya rasa sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibnu Hajar atas bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.